Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hingga saat ini, Tuhan masih mengaruniakan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita masih boleh menjalani hidup dan kehidupan hingga saat ini. Terpujilah Tuhan Allah. Mengawali perjumpaan sore hari ini, mari kita angkat satu pujian bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Dari Kidung Jemaat nomor 5, kita pujikan ayat 1, 2, dan 7. Tuhan Allah namanya. Kita masuk dalam panggilan ibadah. Dengan keadaan yang terbatasi, kami bersekutu di rumah kami masing-masing, dan sebagian ada yang bergabung dengan keluarga yang lain. Kami membangun ibadah keluarga pada sore hari ini, dan kami berserah awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya kami landaskan di dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat tersebut menjadi dasar dalam kita bersekutu pada sore hari ini.
yang terambil dari Matius 18 ayat yang ke-20. Jangan berkecil hati bagi Bapak atau Ibu yang saat ini sendirian, karena saya menemani jenengan dalam persekutuan sore hari ini. Dan dalam sukacita sore hari ini, kembali kita naikkan satu pujian bagi Allah Bapa. Kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 242, kita pujikan ayat 1 dan 4, muliakan Allah Bapa. Dalam surga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Di hadapan kemuliaan Tuhan Allah Bapa kita yang Maha Kudus, teramat sering kita melakukan kesalahan, kekhilafan, bahkan meninggalkan ketetapan ataupun perintah Tuhan. Mari kita bersatu hati memohon pengampunan dari Tuhan Allah. Kita satu dalam doa pertobatan, namun sebelum kita masuk dalam doa pertobatan, kita akui keberadaan kita dengan ungkapan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 29, kita pujikan ayat 1 dan 4. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus.
Kita satu dalam doa. Ya Allah Maha Kudus, ya Yesus Tuhanku, layakkanlah kami yang hina ini, yang berkelimang dosa ini, menghadap tahta kekudusan Tuhan. Kami yang kerap kali merasa benar, kami yang sering kali merasa besar, kami yang sering kali merasa pintar, sehingga kami sering tidak tahu diri, bahkan menjadi pemarah kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, terlebih kepada orang di sekitar kami. Ampuni ya Tuhan, segala kekurangan dan dosa kami, agar kami boleh tahir dan layak untuk menerima firman Tuhan. Perkenankan kami membaca, mendengar, menggumuli sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Mohon kuasai hati kami, pikiran kami, mulut kami, dan lidah kami, agar apa yang kami terima dan yang tersampaikan hanya murni dari Tuhan Yesus sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan sore hari ini terambil dari Kitab Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai 10. Pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rencanakan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruch bin Nehria, lalu Baruch menuliskan dalam kitab gulungan itu, langsung dari mulut Yeremia, segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali, Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa, engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakan juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkah yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruch bin Nehria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima, pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitera Safan, di pelataran atas muka pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi ayat emas dari bacaan tadi, saya ambil dari ayat yang kedua, saya bacakan kembali. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa. Tema
dari renungan kita sore hari ini, dipilih dan diutus. Ada sebuah cerita dari budaya kita yang tidak asing lagi, tapi mungkin bagi kalangan muda itu kurang begitu populer karena itu dari legenda cerita wayang. Dan wayang tersebut dari kisah Ramayana yang menceritakan tentang Rama dan Sinta. Dan kisah yang populer itu yang kami ambil adalah dari judul Anoman Duto. Kisah ini menceritakan tentang Prabu Rama memanggil dan mengutus Anoman. Dan kita tahu yang namanya Anoman itu seekor kera putih. Dan mempunyai saudara juga ada kera merah, kera hitam. Di situ ada Subali dan Sugriwo. Namun Prabu Rama yang berkuasa di kerajaan pada waktu itu memilih tokoh Anoman untuk diberikan tugas dan diutus ke negeri Alengka yang pada waktu itu Dewi Sinta telah diculik oleh Rahwana atau dalam bahasa Jawanya Dasamuka untuk dipersunting saat itu. Padahal sudah jelas-jelas Dewi Sinta itu adalah permaisuri dari Prabu Rama. Sungguh berat tugas yang harus dilakukan oleh sang Anoman, harus menempuh jalan yang begitu jauh. Di samping itu banyak juga rintangan lain. Yang namanya Alengka itu adalah kerajaannya para raksasa. Kalau di cerita pewayangan adalah kerajaannya para buto. Buto itu kalau sekarang digambarkan bisa boleh dikatakan dengan makhluk halus. Makhluk yang ganas begitu. Namun dengan kepercayaan dan keyakinan Sang Prabu Rama menyatakan bahwa Anoman mampu untuk menjalani tugas tersebut. Namun dengan kepercayaan Prabu Rama yang begitu kuat, otomatis Sang Anoman pun merasa mendapatkan restu dan mendapatkan doa, bahkan mendapatkan kepercayaan diri yang begitu besar sehingga dia berani menjalani tugas yang begitu berat. Dan Anoman sendiri diyakini oleh Prabu Rama yang memiliki kesaktian yang dianggap cukup untuk mengemban tugas yang tidak ringan tersebut. Di dalam perjalanan Anoman dalam mengemban tugas tidaklah mudah, penuh dengan tantangan, di samping jarak dan musuh yang begitu berat. Tetapi Prabu Rama telah memilih dan mengutus pribadi yang tepat sehingga penugasan ini dapat diemban oleh Anoman dengan baik. Itu ilustrasi yang saya ambil dari kisah pewayangan. Kembali dalam bacaan kita, Tuhan memilih dan mengutus Yeremia untuk mewartakan rahmat-Nya bagi umat manusia. Pemilihan Nabi Yeremia adalah hak dan wewenang yang dipegang oleh Tuhan sepenuhnya. Sementara Nabi Yeremia, penugasan yang diberikan Tuhan adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Harus dilakukan, tugas yang diemban tidaklah mudah. Yakni mengingatkan umat Israel, Yehuda, dan segala bangsa agar kembali ke jalan yang benar. Karena kita tahu, bangsa Israel yang begitu kasar, begitu keras hati, begitu keras kepala, begitu tegar tengkuk, ini terbukti dan bisa kita buktikan di dalam Alkitab
Alkitab 2 Raja-Raja 17, di situ dijelaskan tentang bangsa Israel yang begitu jahat. Di sini dituliskan di ayat yang ke-7. Karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Terus di ayat yang berikutnya, yaitu yang saya ambil saja di ayat yang ke-14. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Bukan main. Tegar tengkuk itu sudah boleh dikatakan sebagai sifat. Keras kepala, keras hati. Namun dalam ayat tersebut tertuliskan menegarkan tengkuk. Disengaja menegarkan tengkuk. Disengaja untuk membangkang akan perintah-perintah Tuhan. Maka dari itu, dari kitab Yeremia, ada penugasan kepada Nabi Yeremia yang begitu besar. Yaitu tugas seperti itu yang mengingatkan bangsa Israel akan dosa-dosanya. Sehingga Tuhan begitu marah. Namun belum sampai Tuhan menjatuhkan hukumannya, masih memberikan ancaman. Tugas seperti ini tentulah penuh dengan tantangan. Keyakinan akan jaminan penyertaan Tuhan adalah modal penting bagi Yeremia dalam menjalankan penugasan ini. Sehingga dia mantap melakukan segala perintah Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bisa memilih dan menugaskan siapa saja. Di dalam hal ini hanya Tuhan yang tahu apa alasannya. Tetapi bagi pribadi yang mau dan mampu menyambut tugas dan panggilan serta pengutusan dari Tuhan dengan setia, ada janji penyertaan Tuhan yang memampukan kita mengemban tugas pengutusan tersebut. Di dalam dunia nyata, dunia sekarang ini, tugas kita yang diberikan Tuhan secara langsung adalah perkabaran. Perkabaran Injil tidak harus dari atas mimbar. Perkabaran Injil tidak harus selalu membuka Alkitab di muka orang-orang. Dengan perilaku yang kecil, kita bisa melakukan perkabaran. Sebagai contoh, kita berperilaku baik, kita menerapkan hukum kasih terhadap sesama kita, walaupun kita sebenarnya sakit hati, kita hilangkan dulu. Itu sebuah pengutusan, dan itu adalah sebuah perkabaran. Dan bersukacitalah, karena Tuhan memilih kita. Bukannya malahan berupaya dengan segala daya untuk menghindar dari perintah ataupun penugasan dari Tuhan. Karena pekerjaan sekecil apapun yang datangnya dari Tuhan, asal kita jalani dengan ikhlas, dengan tulus hati, dengan sukacita, pasti Tuhan menyertai kita. Dipilih dan diutus Tuhan adalah kebahagiaan untuk disyukuri. Demikian sedikit renungan pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi pelita dalam kehidupan kita dan tertanam dalam kehidupan kita hari lepas hari. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua dan menjalani dalam kehidupan ini senantiasa seiring dan seturut dengan kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita pujikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 357 ayat 1 dan 2, dengar panggilan Tuhan.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29 sebagai dasar kita dalam mengungkapkan rasa syukur kita yang kita telah mendapatkan anugerah dari Tuhan, baik kehidupan, kesehatan, bahkan rezeki. Sudah selayaknya kita mengungkapkan syukur kita dalam bentuk persembahan. Dan pengumpulan persembahan mari kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 302, kita pujikan ayat 1 dan 3. Kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan dan kita serahkan kepada Tuhan dalam doa dan syafaat kita. Kita satu dalam doa. Ungkapan syukur kami wujudkan hanya bagi Tuhan Yesusku. Walau jumlahnya tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan limpahkan ke atas kami. Sukacita dan syukur kami kiranya boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terkhusus Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ampel Gading. Firman yang Tuhan sampaikan semoga boleh tumbuh subur di dalam sanubari kami, terlebih boleh tumbuh dalam tingkah dan perbuatan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pelayan jemaat Tuhan, Bapak Pendeta Edi beserta keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menjagai, dan senantiasa mencukupkan dalam kehidupannya. Dan kepada Bapak dan Ibu Majelis Jemaat beserta keluarganya, Tuhan pakai sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan untuk warga jemaat Tuhan, terkhusus warga GKJW Ampel Gading, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Mengerti apa yang menjadi pergumulannya, semoga sukacita senantiasa Tuhan limpahkan ke atas kami. Kami juga berdoa buat keberadaan bangsa dan negara kami, bahkan umat Tuhan di seluruh dunia. Kami sadar bahwa dunia ini persis seperti umat Tuhan, yaitu Israel. Yang bandel, yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Kami umat Tuhan memohon ampun dari Tuhan atas dosa kami. Dan kiranya Tuhan bebaskan kami dari tulah Tuhan yang menyeramkan ini ya Tuhan. Bebaskan kami dari COVID-19 ini ya Bapa. Banyak perkara yang ingin kami sampaikan ke hadirat ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Dan Tuhan pasti menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini
Kami percaya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menerima berkat. Salam damai dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita tutup dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 416, kita pujikan ayat yang ke-1. Bersembunyi di ujung jalan. Bersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan.